Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Jangan lupa mengenakan masker, cuci tangan yang bersih, dan menjaga jarak. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan berikut ini. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu guru mengucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah berhasil diterima menjadi siswa SMP Negeri 1 Kawunganten, di mana nanti anak-anak semua pasti akan belajar dengan penuh semangat setiap hari. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu akan memberikan cara belajar efektif. Anak-anak peserta MPLS, ada 13 langkah cara belajar efektif. Langkah yang pertama kita namakan spaced repetition atau pengulangan berkala. Untuk memaksimalkan belajarmu, belajar sebentar namun sering. Neuroscientist membuktikan bahwa sinapsis, yaitu titik temu antara terminal salah satu neuron atau sel saraf dengan neuron atau sel saraf yang lain, yang membuatmu mengingat dan memahami banyak hal. Ini berarti bahwa akan lebih produktif untuk belajar secara teratur dengan beristirahat dengan tidur di antaranya. Coba kamu buktikan sendiri. Berlatihlah belajar 15 menit setiap hari dalam seminggu. Cara belajar seperti itu akan menunjukkan kemajuan yang signifikan atau berarti. Langkah kedua, temukan gaya belajarmu sendiri. Belajar bersama dan berdiskusi. Setiap orang mempunyai cara belajar efektif yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton tutorial video. Ada juga yang belajar bersama-sama dengan teman, ataupun belajar sendiri dalam lingkungan yang sepi dan tenang. Langkah ketiga, tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup merupakan hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard, menunjukkan bahwa mahasiswa yang istirahat dengan cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar pada pagi hari dan melakukan tes di malam hari tanpa tidur di antaranya. Langkah yang keempat, fokus. Jika anak-anak orang yang suka menunda-nunda ketika akan belajar, seperti contohnya browsing melalui handphone, anak-anak harus rela untuk mematikan ataupun men-silent semua perangkat elektronik apapun yang dapat mengganggu waktu belajarnya. Anak-anak juga dapat pergi ke perpustakaan untuk belajar, karena suasananya yang kondusif dan cenderung lebih sunyi. Langkah yang kelima, terapkan teknik Pomodoro. Caranya,
Atur timer selama 25 menit untuk waktu belajar. Kemudian, ketika timer berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk break atau istirahat, agar pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Pemberian jeda tersebut juga dapat memberikanmu motivasi supaya tidak bosan atau boring dan jenuh dalam belajar. Setelah 5 menit beristirahat, set kembali timer selama 25 menit. Kembali dan mulai belajar kembali dan seterusnya. Nah, sekarang langkah yang keenam, yaitu selesaikan hal sulit lebih dulu. Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya adalah tips berikutnya. Ketika kamu telah menyelesaikan hal lebih susah, perasaanmu akan menjadi lebih baik dan percaya diri pada hari tersebut. Selain itu, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal lain yang relatif lebih mudah. Langkah yang ketujuh, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Apakah meditasi itu? Meditasi adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup sehari-hari. Terdapat beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otakmu, seperti berolahraga, meditasi rutin, ataupun berdiskusi dengan teman-teman kamu. Hal-hal tersebut bertujuan merangsang pembentukan neuron-neuron baru di dalam otak. Langkah yang ke-8, belajar di lingkungan yang kaya visual. Apakah visual itu? Visual artinya dapat dilihat dengan indera penglihatan. Kamu dapat menghafal dengan jauh lebih cepat dan efektif di lingkungan lebih kaya akan keragaman secara visual. 2 buah kelompok mahasiswa diteliti untuk mengingat kata-kata secara acak. Satu kelompok belajar dengan berpindah-pindah ruangan kelas, sedangkan satu kelompok lainnya hanya belajar di sebuah ruangan tanpa berpindah-pindah. Kelompok yang belajar dengan cara berpindah tempat dapat mengingat kata-kata acak tersebut 40% lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tidak berpindah. Jadi, kamu juga bisa menerapkan teknik berpindah tempat ini agar proses mengingatmu menjadi lebih cepat. Langkah yang ke-8, belajar dengan menyenangkan, namun serius. Sebuah studi sains modern mengatakan bahwa belajar dengan menyenangkan atau fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat suatu hal. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajarmu. Sekarang menginjak ke langkah ke-10, yaitu belajar dengan interval. Untuk dapat mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ulangi belajarmu dengan berkala
atau berinterval. Sebagai contoh, ketika kamu menghafalkan sebuah kosakata di dalam sebuah kamus, belajar paling efektif adalah dengan mereview kata-kata tersebut dalam 1 atau 2 hari setelah kamu menghafal kata-kata tersebut pertama kali. Kemudian, setelah seminggu dan setelah 1 bulan, hal ini jauh lebih baik dan efektif dibandingkan mengulanginya setiap hari. Tentunya, hal ini tergantung pada kebutuhanmu belajar materi tersebut dan waktu yang menuju hari ujian. Langkah ke-11. 30% membaca, 70% mengulangnya. Jika kamu memiliki waktu 1 jam untuk mempersiapkan presentasi atau pidato, gunakan 20 menit untuk membaca dan mempelajarinya. Kemudian, gunakan 40 menit untuk mempraktekkannya. Jadi, gunakan 2/3 waktumu untuk mengulang dan mempraktekkannya. Sedangkan 1/3 dari waktu untuk memahami materinya. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai kepada langkah yang ke-12, yaitu lakukan tes diri. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan tes yang susah dan lama, hanya instant test yang mewakili materi pelajaranmu. Sekarang, langkah yang ke-13. Jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood untuk belajar, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu. Jadi, belajarlah tanpa ada paksaan, baik dari orang lain ataupun suatu hal. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat. Selamat belajar, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.